Selamat malam dan selamat berjumpa. Terutama saya memberikan hormat pertama untuk kepada Bapak dosen, lalu kepada teman-teman yang menyaksikan presentasi kami dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan dari tugas kelompok 2 ini, yaitu dengan judul pemesanan makanan online berbasis Android. Kelompok 2 ini dipimpin oleh ketua dari kelompok 2, yaitu Daniel Giovanni. Lalu dilanjutkan oleh para anggota seperti dengan Paskalis Prewibowo, Fajar Dewanto, Aji Iksanto, saya sendiri Yulianus Christian Eko Diosila, dan yang terakhir teman kami satu-satunya perempuan di sini yaitu Yolanda Sari Muslimah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penyusunan tugas akhir semester ini dapat diselesaikan. Tugas ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Nusa Mandiri. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sanwani MMSI selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan tugas akhir semester ini. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tugas ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan tugas ini. Latar belakang dari kelompok 2 yaitu perkembangan teknologi informasi pada masa sekarang sangat berperan penting untuk membantu permasalahan dalam proses suatu kegiatan, salah satunya di bidang usaha atau bisnis. Sistem informasi pelayanan merupakan suatu program aplikasi komputer untuk mendukung dalam penyimpanan data dan informasi, melaporkan masukan data dan informasi, menampilkan data dan informasi, serta memberikan informasi kepada semua orang yang membutuhkan. Keadaan tersebut yang membuat perusahaan-perusahaan banyak memanfaatkan sistem yang terkomputerisasi untuk meningkatkan pengembangan di bidang pelayanan jasa sehingga lebih baik lagi. Salah satunya di bidang layanan jasa pemesanan makanan. Usaha yang sudah tidak baru lagi ini sekarang sudah menemukan pasarnya. Bisnis yang ditiru dari luar negeri ini ditunjukkan kepada orang-orang yang sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk memasak suatu makanan sendiri. Pelayanan jasa pemesanan makanan merupakan sebuah bisnis yang berkaitan dengan jasa konsumsi pada umumnya. Tapi jasa pemesanan makanan ini melalui sebuah aplikasi. Selama ini proses pencatatan transaksi dan pengolahan data dilakukan dengan pencatatan transaksi, makanan yang masuk masih dicatat dengan nota, sehingga untuk melakukan pencarian data sangat memakan waktu yang lama dan kurang akurat. Selain itu, sering terjadinya data barang yang tidak terkontrol, pembuatan laporan masih relatif lama karena masih menggunakan proses manual, yaitu dengan tulis tangan. Oleh karena permasalahan itu, dibuat sebuah sistem informasi agar pencatatan transaksi dan pengelolaan layanan pemesanan makanan dapat berjalan dengan cepat. Untuk itu, kami membuat judul yaitu Sistem Informasi Pemesanan Makanan Online berbasis Android yang membantu menyelesaikan masalah yang sering terjadi. Tujuan dari proyek kelompok 2 pertama-tama diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang ditugaskan oleh Bapak Sanwani MMSI. Kedua, membangun dan merancang sistem informasi pengelolaan jasa pemesanan makanan online. Ketiga, mengimplementasikan sistem informasi pemesanan makanan secara online. Keempat, sebagai media promosi layanan jasa pemesanan makanan secara online. Kelima, dapat melakukan pengembangan media aplikasi sistem informasi guna kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap prospek kemajuan iptek. Manfaat proyek dari kedua belah pihak seperti pertama bagi penjual, yaitu dapat menambah pemasukan income per hari dengan menggunakan sistem informasi penjualan dan pemesanan secara online, serta melatih kerja dan mempermudah kinerja yang diterapkan di lapangan dalam bidang iptek. Lalu manfaat bagi customer,
yaitu dengan sistem informasi customer merasa dimudahkan dalam memesan dan mencari menu apa saja tanpa harus datang ke lokasi yang diinginkan. Terakhir, pelanggan dengan mudah dapat memesan produk atau menu makanan melalui sistem informasi toko online berbasis Android. Luaran yang diharapkan dengan melihat keadaan yang sekarang ini, di mana kita tidak bebas untuk keluar, kami berkeinginan untuk memudahkan para masyarakat dengan adanya aplikasi ini. Diharapkan yang pertama, dapat memberikan lapangan pekerjaan. Kedua, mempermudah hidup masyarakat. Ketiga, memutus rantai penyebaran wabah yang ada sekarang. Dan yang keempat terakhir, mendapat keuntungan. Rancangan dan gagasan karya kelompok 2 untuk dalam penyusunan konsep ini, sistem informasi pemesanan berbasis Android ini merupakan aplikasi Android yang bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam pemesanan. Aplikasi ini tidak hanya untuk memesan makanan saja, tetapi kami menawarkan paket lainnya seperti penyajian juga ada dalam sistem yang bertujuan untuk memudahkan para konsumen atau pengguna pada aplikasi ini. Lalu di sini juga kami memiliki kurir untuk pengantaran makanan yang dipesan dengan tujuan agar sang pemesan bisa merasa aman, tak perlu keluar rumah. Yang menjadi keutamaan dalam membuat aplikasi ini adalah dapat mencegah penularan virus COVID-19 karena tiap prosesnya minim tatap muka, kebanyakan dilakukan secara online. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk membacakan dari tugas kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya anggota selanjutnya yang bernama Haji Iksanto ingin menjelaskan tentang rancangan halaman mockup. Dan di sini terdapat menu home atau beranda yang bertujuan yaitu menampilkan ini akan menjadikan halaman utama dan memberikan kesan pertama dan terbaik. Di sini banyak sekali penawaran jasa dari pemesanan makanan dan tombol untuk memasukkan halaman transaksi dan login. Nah, seperti ini tampilannya. Cukup mudah kan? Dan menarik pastinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paskalis Priyawibowo. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mockup menu utama login. Seperti gambar berikut ini, yang desain mockup ini. Saat di home terdapat menu login yang akan mengisi data diri akun terlebih dahulu. Dengan mengisi data diri, maka customer bisa melakukan transaksi pemesanan. Gambar di atas merupakan tampilan awal menu login. Di tampilan tersebut ada dua pilihan, yaitu login dan sign up. Menu login yaitu digunakan untuk customer yang sudah mengisi data diri akan masuk ke akunnya. Sedangkan sign up yaitu mengisi data diri dan hanya masuk ke akunnya. Sedangkan sign up untuk mengisi data diri atau membuat akun. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Fajar Dewanto. Saya akan memperjelas dari menu pemesanan. Di sini baik kita lihat pemesanannya itu begini tampilannya. Dan di sini merupakan tampilan saat mengklik menu login. Dan ini dipergunakan bagi customer yang sudah memiliki akun dan hanya akan masuk akun tersebut. Ya, di sini customer hanya mengisi email dan password, lalu klik login. Setelah login, mereka diarahkan untuk melakukan pemilihan sebuah produk yang akan dibeli
dari menu dan langsung melakukan transaksi pemesanan. Terima kasih. Oke, ini selanjutnya itu adalah menu pembayaran. Di sini kita bisa lihat ada bentuk menunya, ada My Profile, ada keterangan information kelompok 2. Information itu ada berupa nama profilnya kelompok 2. Situ ada keterangan emailnya, dan ya kemudian itu selanjutnya adalah payment method. Payment method itu adalah metode pembayaran. Jadi kita bisa langsung memilih metode pembayarannya secara apa. Ada secara kartu atau secara bank account dan PayPal. Jadi di sini adalah gambaran untuk halaman My Profile-nya. Nah, setelah kita milih pembayaran, di sini adalah lanjut menu pembayaran. Di My Profile ini kita masuk ke menu utamanya, yaitu menu pembayaran payment. Di sini ada delivery mainline-nya atau tagihannya, delivery to Island. Nah, itu baru bisa diproses dan atau di cancel. Baru kalau kita diproses, maka dilanjutkan sebagai pembayaran. Nah, ini keterangannya. Pada halaman transaksi ini terdapat list pemesanan ID pemesanan dan nama pelanggan yang dapat memudahkan benar atau tidak barang tersebut memiliki pelanggan tersebut atau bukan. Nah, terus ada pilihan metode pembayaran dapat melalui card bank atau bisa di PayPal, dan juga sudah memilih akan bayar di mana. Terdapat tombol update dan melanjutkan pembayarannya. Jadi di sini adalah gambaran dari pembayaran yang akan dilakukan oleh program ini. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Landa Sri Muslimah. Pada kali ini saya akan menjelaskan menu pengiriman atau alamat pemesanan. Nah, pada halaman transaksi ini terdapat nama pemesanan, detail alamat pemesanan, dan jenis pengiriman yang dipilih. Contohnya, Marvis ke Prabowo. Dan alamatnya KM5, referensi route offsite Republic route Front Delta State. Nomor teleponnya 234-90-110-39271. Nah, jenis pengirimannya itu ada door delivery. Untuk selanjutnya yaitu menulis order. Pada halaman transaksi ini terdapat list pemesanan ID, pesanan, dan nama makanan yang dapat memudahkan benar atau tidak barang tersebut milik pelanggan tersebut atau bukan. Contohnya seperti gambar yang di samping ini. Untuk kesimpulannya, berdasarkan yang kami sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa peluang usaha makanan atau kuliner berbasis Android ini dapat dikategorikan cukup luas karena melihat aspek pemasaran yang sasarannya mudah diidentifikasikan, faktor kesibukan, tidak mau capek dengan langsung memesan makanan lewat aplikasi online, akan lebih efektif dan efisien. Waktu merupakan faktor pendorong pelanggan dalam menggunakan jasa usaha ini. Ditambah dengan situasi yang ada sekarang ini, merupakan suatu peluang yang menguntungkan. Walaupun mungkin modal usaha ini tidak kecil, namun keuntungan yang dapat diperkirakan memenuhi kebutuhan usaha, sehingga laba yang diharapkan tercapai.
Dengan demikian, usaha makanan atau kuliner berbasis Android ini layak direncanakan serta direalisasikan sebagai pilihan bisnis yang menguntungkan di era seperti sekarang ini. Sarannya, 1. Teknologi internet memudahkan informasi untuk bisa diakses dari mana saja dan oleh siapa saja. Oleh karena itu, masalah keamanan harus selalu diperhatikan agar sistem dapat tetap terjaga dari pihak lain yang tidak berkepentingan. 2. Program aplikasi yang sudah dibangun dapat digunakan dengan mudah dan aman. 3. Sebaiknya ada hubungan komunikasi antara setiap pengguna dalam aplikasi ini dalam bentuk pesanan atau email untuk saling berkomunikasi antar pengguna. 4. Tetaplah jaga jarak satu sama lain demi menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. 5. Tetap peduli pada kebersihan terutama makanan. Bisa jadi media penyebaran beberapa penyakit dan tetap patuh terhadap peraturan yang ada. Dan ini adalah dokumentasi pengerjaan proyeknya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.